Ya, siapa bilang harus punya modal besar dulu biar bisa sukses? Petani desa ini mulai dengan modal pas-pasan dan tekad yang kuat. Tapi sekarang omsetnya puluhan juta tiap bulan dan semua dimulai dari desanya sendiri. Namanya Pak Karno, tinggal di desa kecil yang letaknya bahkan tidak terlihat di peta. Dulu, ia hanya petani biasa, hidup pas-pasan, tidur di rumah bilik bambu, dan tiap hari bergelut dengan lumpur sawah. Anaknya tiga, istri, jualan kecil-kecilan, dan lahan miliknya hanya 400 meter persegi. Peninggalan orang tuanya, banyak yang bilang hidupnya sudah mentok, tapi dalam hatinya ada tekad kuat yang tumbuh. Saya harus bisa ubah nasib. Saya nggak mau anak-anak saya ngalamin susah seperti saya. Ya, suatu hari ia dengar dari tetangganya soal peluang petani yang berbeda. Bukan tanam padi, tapi tanam tanaman sayur bernilai tinggi. Jual langsung ke pasar, bahkan ke konsumen kota. Dan saat itu, ia putuskan, saya coba, walau modal mepet, nekat pun tak apa. Ya, waktu itu, Pak Karno cuma punya uang simpanan sebesar 500.000. Itu pun dari hasil jadi buruh panen, padi, dan sedikit hasil jualan ayam. Tapi untuk memulai pertanian skala kecil, ia butuh setidaknya 2 juta rupiah. Apa yang dia lakukan? Ia pinjam uang ke saudara, sebagian dapat, sisanya pinjam ke koperasi desa. Saat ditanya jaminan, ia bilang, kalau usaha saya gagal, saya kerja apa saja buat balikin. Tapi beri saya kesempatan. Ya, dengan uang yang pas-pasan, ia belikan benih kangkung, bayam, cabai, dan tomat, ember bekas, pot, dan karung goni, pupuk kandang, dan beberapa alat sederhana. Semua dilakukan sendiri. Ia gali tanah, bikin dahan, susun pot, dan bahkan bangun rak-rak dari bambu untuk sistem tanam vertikal. Ya, istrinya sempat khawatir. Jika nggak berhasil, kita makan apa nanti? Tapi Pak Karno jawab pelan, kalau saya nggak mulai sekarang, kita akan begini terus selamanya. Ya, usaha pertamanya tidak langsung mulus. Cabai rawitnya terserang hama, kangkungnya tumbuh pendek, bayamnya layu karena salah pupuk. Ya, ia sempat terpukul, tapi ia tidak menyerah. Ia kembali belajar dari YouTube, dari grup Facebook petani, dari tetangga yang sudah lebih dahulu mencoba. Ia catat semua kesalahan, ia koreksi perlahan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah di kebun, menyiram, memeriksa daun, membersihkan gulma, dan membuat pupuk organik dari kotoran ayam yang ia kumpulkan sendiri. Bulan pertama, belum panen. Bulan kedua, sayur mulai tumbuh rapi. Dan bulan ketiga, ia mulai menjual. Ya, Pak Karno tak mau jual ke tengkulak dengan harga murah. Ia mencoba berbagai cara. Ia titip sayur ke warung desa, lalu ia taruhkan lewat HP melalui grup WhatsApp warga. Ya, anaknya bantu buatkan akun media sosial dan desain brosur sederhana. Ia mulai dikenal sebagai Pak Karno sayur segar, petani yang bisa antar sayur langsung ke rumah. Tak lama, warga kota mulai tertarik. Mereka pesan untuk 1 minggu penuh. Sistem per order ia jalankan. Dari 10 pelanggan jadi 30, lalu 50. Pelanggan suka karena sayurnya segar, langsung dari kebun. Tidak pakai bahan kimia,
harga terjangkau, diantar langsung oleh petaninya sendiri. Ya, omsetnya mulai meroket dari ratusan ribu jadi jutaan per bulan. Bahkan pernah menyentuh 20 juta lebih sebulan saat panen raya cabai dan sayur. Ya, Pak Karno punya prinsip hidup yang ia bawa sejak awal. Nomor 1, jangan takut gagal. Takutlah kalau enggak belajar dari kerugian. Nomor 2, jangan gengsi, walau mulai dari bawah. Nomor 3, jangan tunggu bantuan, mulai dengan apa yang ada. Nomor 4, jangan kerja sendiri, ajak keluarga ikut tumbuh. Ya, kini ia tak hanya bertani sendiri, istrinya bantu pengemasan, anak-anaknya bantu promosi online. Bahkan ia mulai merakut 2 tetangga sebagai tenaga tambahan. Ia ubah kandang ayam jadi gudang kecil untuk stok sayur. Ia belikan gerobak motor untuk pengantar, dan ia tetap turun langsung ke kebun. Saya ingin anak-anak tahu, sukses itu bukan duduk diam, tapi kerja keras dari pagi sampai malam. Ya, keberhasilannya menular. Petani lain yang tadinya minder ikut bangkit. Ia ajak pemuda desa ikut pelatihan singkat. Ia ajari cara tanam, manajemen sederhana, dan cara cari pelanggan. Desa mulai hidup. Pemuda-pemuda yang tadinya ingin ke kota, kini bangga bertani. Bahkan desa mendapatkan penghargaan karena kemandirian pangan. Ya, Pak Karno jadi pembicara di acara tani lokal. Ia tetap rendah hati, tetap semangatnya, mulai kemana-mana. Ya, jika Anda sekarang sedang bingung, ingin mulai usaha tapi modal kecil, dengar baik-baik. Anda tidak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk jadi hebat. Modal besar tidak menjamin sukses, tapi modal nekat, kerja keras, dan tekad kuat bisa mewujudkan jauh lebih dari yang Anda kira. Mulailah dari yang kecil, tanam dari halaman rumah, jual ke tetangga dulu, belajar dari YouTube, dari orang lain, dari kesalahan. Jangan malu, jangan ragu, dan jangan tunda lagi. Kisah Pak Karno adalah bukti bahwa dari desa, dari tanah kecil, dan dari modal minim, seorang bisa mengubah hidupnya, asal ia berani melangkah dan terus bertumbuh. Jika Anda suka kisah ini, bantu sebarkan semangat ini. Klik like, komen, dan share ke teman-teman Anda yang juga sedang mencari jalan keluar dari keterbatasan. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena kami akan terus menghadirkan kisah nyata dari desa-desa Indonesia. Kisah orang yang biasa dengan perjuangan luar biasa. Sukses tidak selalu dimulai dari modal besar, tapi dari niat besar dan langkah-langkah kecil yang konsisten. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari desa, salam semangat petani Indonesia. Dosis pas.